Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di pagi hari ini juga kalian semua dalam keadaan yang sudah siap untuk belajar jarak jauh. Dan yang pastinya mudah-mudahan di hari ini juga kalian sudah mendapatkan ridhonya orang tua. Mengapa? Karena ridho orang tua adalah pembelajaran atau kunci dari semua pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Tanpa ridho orang tua, ya, maka sangat mustahil kalian akan memahaminya. Jadi pastikan kalian sudah membuat orang tua kalian tersenyum. Ya, baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang lingkaran. Lingkaran adalah salah satu contoh dari bangun datar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah bangun yang mempunyai volume atau isi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti drum, kemudian gelas untuk minum, ya, kemudian bola, kemudian aqua dan sebagainya. Karena itu semua mempunyai volume. Seperti gelas, ya, gelas kita isi dengan air. Nah, air itu sebagai volume atau isi. Nah, itu adalah bangun ruang. Dan gelas ini termasuk ke dalam jenis bangun ruang, yaitu tabung. Dan itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang bangun ruang, yaitu tabung. Baiklah, tabung. Nah, kita lihat. Tabung adalah bangun ruang yang mempunyai alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Kita lihat, ya. Alasnya dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ada jari-jarinya, ada diameternya. Maka ketika kita mempelajari atau belajar tentang tabung, pastinya kita akan berkutik lagi dengan yang namanya VR kuadrat. Nah, ini ya, kita akan berkutik lagi dengan VR kuadrat. Tentunya kalian semua masih ingat kan tentang VR kuadrat. Kita lihat. Nah, pada tabung, ya, alasnya berbentuk lingkaran. Maka untuk luasnya berhubungan dengan VR kuadrat. Kemudian tutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, apabila kita bongkar menjadi sebuah jaring-jaring. Jadi sebuah jaring-jaring. Nah, apa itu jaring-jaring? Seperti kalian membongkar sebuah kardus. Ya, biasanya di rumah kalian ada kardus mir dan sebagainya. Kalian pernah bongkar. Nah, itulah yang namanya jaring-jaring. Nah, kalau pada lingkaran, jaring-jaringnya berbentuk seperti itu ya. Ada lingkaran untuk tutup atasnya. Selimutnya adalah berbentuk persegi panjang dan alasnya berbentuk lingkaran. Contoh sehari-harinya sudah kita sebutkan, ada gelas, ada kaleng susu, itu adalah tabung. Contoh daripada tabung. Ya, kita lihat bagaimana rumusnya untuk menentukan volume tabung. Ya, volume tabung mempunyai rumus yaitu VR kuadrat dikali tinggi. Ini perbedaannya. Kalau pada lingkaran hanya VR kuadrat saja. Untuk mencari volume tabung yaitu VR kuadrat kali T, di mana T-nya adalah tinggi pada tabung. Kemudian apabila kita bongkar, ada yang namanya jaring-jaring. Ya, ada namanya jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini adalah mempunyai rumus pada tabung, ya, yaitu kita lambangkan dengan LP. LP itu adalah luas permukaan. Nah, berapa luas permukaannya? Nah, LP sama dengan 2 kali V kali R dikali dalam kurung R ditambah T, yaitu tinggi. Pastinya kalian masih bingung ya,
bagaimana mengerjakannya. Agar kalian tidak terlalu bingung, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, kita lihat. Ada sebuah tabung. Ada sebuah tabung mempunyai jari-jarinya 28 cm. Ya, mempunyai jari-jarinya 28 cm dan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Pertanyaannya, tentukan volume tabung. Yang kedua, tentukan luas permukaannya atau LP. Kita lihat, diketahui jari-jarinya adalah 28, maka T-nya adalah 10. Kita pertama cari volume, lambangkan dengan huruf V. Ya, V atau volume sama dengan VR kuadrat kali T. Di mana V-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Maka 22/7 dikali R-nya 28 karena kuadrat kalikan lagi 28. Kemudian dikalikan 10. Kemudian 7 sama 28 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Maka menjadi 22 dikali 28. Kemudian 4-nya kita kalikan 10 menjadi 40. Sama dengan 22 kali 28. Ya, caranya 2 kali 8 sama dengan 16. Tulis 16. Kemudian angka 2-nya setelah dalam abjad setelah angka 2 itu angka 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka menjadi 616 dikali 40 sama dengan 24.640 cm kubik untuk volume, bukan persegi, cm kubik. Namun dalam kehidupan sehari-hari biasanya volume identik dengan liter, liter atau mililiter. Ini identik ya, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan satuan liter. Maka 24.600 cm kubik ini berapa liter? Kita akan rubah. Nah, liter ini setara dengan desimeter kubik. Kalau cm kubik ke desimeter kubik, maka dia naik satu tangga. Nah, kemudian apabila ada satu tangga, maka dibagi 1000. Karena satu tangga itu, setiap satu tangga nolnya 3. Karena dia kubik. Maka 24.640 cm kubik kita bagi 1000 menjadi 24,640 liter. Maka apabila ada tabung mempunyai 28 cm jari-jarinya dan tingginya 10, maka volumenya adalah 24,640 liter. Yang kedua, luas permukaan. Berapakah luas permukaannya? Atau setelah kita bongkar, ya, setelah kita bongkar ada lingkaran dan ada persegi panjang. Berapakah luas permukaannya? Maka kita cari LP atau luas permukaan, masukkan rumusnya sama dengan 2 kali V kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Kita sama dengan 2 dikali V-nya 22/7, kemudian dikali R-nya adalah 28, dikali R tambah T. R-nya 28, T-nya 10, menjadi 38. Ya, 7 sama 28 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 28 bagi 7 sama dengan 4. Maka sama dengan 2 dikali 22, 44. Kemudian dikalikan 4, kalikan 38 dari R tambah T. Maka 44 dikali 4 sama dengan 176 dikali 38 sama dengan 6.688 cm persegi. Maka itulah luas permukaan tabung yang mempunyai jari-jari 28 cm dan tingginya 10 cm. Ternyata matematika itu tidak sulit. Matematika itu tidak rumit. Matematika itu tidak susah. Tapi matematika itu asyik loh. Ya, apabila kalian belum mengerti, silakan kalian ulangi videonya, video pembelajarannya hingga kalian dapat mengerti. Ya, asalkan kalian bersungguh-sungguh
manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan bisa. Apabila kalian belum ngerti, silakan minta bantuan ke orang tua. Kemudian diulangi video pembelajarannya dan diulangi terus sampai kalian bisa. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini, kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam channel yang sama dalam pembelajaran matematika itu asyik loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.